Lanjut Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 10, Bapak Ibu anggota Komisi 10, Bapak Ibu para guru yang telah hadir di tempat ini. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama terima kasih atas hal yang disampaikan. Minta maaf tadi saya tidak mendengarkan penjelasannya, baru selesai dari rapat di sebelah Badan Legislasi. Ada beberapa catatan yang sebenarnya secara umum apa yang disampaikan itu sudah juga disampaikan oleh banyak sekali teman-teman forum guru yang yang punya persoalan-persoalan. Bahkan kalau kita kumpulkan ini semestinya bisa jadi buku sendiri nih. Pak Fikri bisa bikin buku lagi nih. Bapak Ibu, apa yang sudah diperjuangkan Komisi 10 secara bertahap itu sebetulnya sudah luar biasa. Dan ketika disampaikan misalnya terkait dengan kalau sudah P1 nggak usah ada tes lagi gitu, itu udah dari awal Pak Fikri sudah menyampaikan. Tetapi kan kemudian hambatannya adalah karena memang secara regulasi harus ada tes. Ditawar lagi, boleh aja melakukan, yang penting isi jawaban gitu, bukan diperiksa. Waktu itu kan kita pakai pola zaman Pak Soeharto gitu kan, yang penting jawabannya diisi gitu. Itu juga ternyata masih belum bisa juga. Jadi memang ada beberapa hal yang masih harus didudukkan. Pimpinan saya mengusulkan begini, pertama dari semua masukan guru-guru yang sudah pernah hadir di tempat ini dibuat matriksnya Pak Fikri, dikumpulkan supaya nanti kita jadi lihat apa sih persoalan-persoalannya. Tadi dari Sulawesi saya lihat permintaan tentang formasi bahasa Jerman. Sebenarnya bukan cuma bahasa Jerman, di Jawa Barat itu bahasa asing. Selain bahasa Inggris itu juga nggak dapat. Jadi sudah diikutkan tes, sudah ada disebutnya ada formasi, tapi tidak pernah bisa mendapatkan tempat itu. Sampai sekarang masih bermasalah formasi guru-guru bahasa asing di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat gitu, bisa dibayangkannya jumlah penduduknya lebih banyak, itu masih mengalami persoalan juga dengan berbagai hal. Jadi usul saya, tenaga ahli diminta untuk mengumpulkan, melist, mematriks di mana saja bermasalah, misalnya kasus-kasusnya tadi kalau Sulawesi ada ini, kalau ini di sini gitu. Jadi dilihat di mana lokasi-lokasinya sebagai sebuah data yang utuh yang akan kita diskusikan dengan kementerian, dan itu kelihatannya jangan-jangan nggak bisa sehari 2 hari, rapatnya nggak bisa 2 jam, habis itu pulang, nggak bisa, harus kita tungguin gitu, tungguin sampai ini mau diselesaikannya dengan cara apa, karena ini bukan persoalan yang cuma sekali 2 kali tapi selalu berulang. Kalau berulang berarti kan yang harus diperbaiki sistemnya. Sistem itulah yang harus kemudian kita sampaikan, karena ada banyak korbannya itu dengan dikasih waktu tenggang itu Bu, sanggah. Dengan sanggah saja itu udah jadi masalah karena yang menyanggah tidak diverifikasi, karena ada beberapa kasus ternyata yang menyanggah itu sebetulnya tidak memenuhi kualifikasi, dia memasukkan data yang tidak tepat, tapi orang yang datanya benar udah masuk jadi tersingkir. Itu udah banyak kasus-kasus begitu. Jadi sebenarnya sistemnya jadi harus kita perbaiki secara keseluruhan. Mudah-mudahan selepas ini kita segera bisa diskusikan, memperbaiki, karena 2024 ini masih ada slot untuk P3K itu masih cukup banyak yang sudah disampaikan kepada Komisi 10 agar kemudian tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Karena kata pepatah itu, nggak tahu sekarang masih belajar pepatah nggak ya anak-anak sekarang? Keledai tidak akan jatuh pada lubang untuk kedua kalinya. Udah nggak ada ya? Oh makanya pada nggak ngerti kali ya gitu ya. Jadi memang harus kalau zaman dulu mah peribahasa gitunya. Itu yang perlu kita kuatkan supaya karena tidak akan terjerumus ke tempat yang sama 2 kali harusnya kalau kita melakukan evaluasi dengan baik. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih belum nanti ada respon ada apa, saya kurang 5 menit ya, tapi saya perpanjang dulu ya, setengah jam sampai setengah 1. Lanjut, Bang Andreas masih menyampaikan, silakan. Terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 10, para guru, forum guru yang saya hormati dari seluruh Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa untuk saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa.
Ya saya mohon maaf saya baru datang dan coba untuk membaca semua ini. Tapi ini persoalan ini sebenarnya sudah sering kita dengar baik dalam pertemuan kunjungan kami di daerah, baik itu komisi maupun juga di dapil masing-masing. Masalahnya kurang lebih ya beda-beda tipis lah gitu. Seperti ini juga gitu. Dan apa yang disampaikan oleh teman-teman ini merepresentasikan persoalan yang secara nasional kami dengar dan kami lihat, kami alami juga dengan teman-teman guru. Soal formasi, soal yang sudah lulus tes tapi belum memperoleh pengangkatan penempatan atau memperoleh penempatan jauh dari tempat tinggalnya. Jadi memang macam-macam. Bisa lihat sini ada satu usulan tentang guru bahasa Jerman. Mungkin saya mau lamar juga nanti kalau boleh buka lagi ini. Ada guru bahasa Jerman di sini? Ada. Iya, kalau ada tadi saya mau Ada lamar. diajak ngobrol bahasa Jerman, karena beliau lulusan Jerman. Ya, persoalan memang ini kami merasakan betul masalah guru dan ya proses pengangkatan guru ini birokrasinya luar biasa. Gitu. Di pusat itu antara kementerian ada lembaga yang lintas kementerian dan lembaga di pusat dan daerah itu ada kewenangan masing-masing. Misalnya kewenangan soal formasi ini ada di daerah. Apa yang disampaikan oleh senior Pak Muji tadi juga kami alami di dapil kami, di tempat kami juga. Saya menyarankan ketika itu karena memang tidak ada regulasinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pimpinan. Belum ada regulasinya sifatnya nasional. Sehingga saya menyarankan misalnya di daerah itu ditempatkan kembali. Tapi itu kan karena Bapak Ibu yang guru SD, SMP itu kewenangannya ada di kabupaten, kota. Yang SMA, SMK itu ada di provinsi. Dan itu sebenarnya kewenangan dari bupati, wali kota atau kewenangan dari provinsi, gubernur. Cuma itu kan tidak semua melakukan itu. Tidak semua mau repot-repot melakukan seperti itu gitu. Sebenarnya kan sederhana gitu. Kan penegrian itu kan sebentar. Penegrian beberapa waktu 2-3 bulan lah untuk proses penegrian ASN, kemudian ditempatkan kembali. Karena selama ini juga banyak kepala sekolah atau banyak guru-guru kan ditempatkan di swasta. Sehingga tidak perlu ada pemindahan secara besar-besaran ke negeri. Nah ini menyangkut soal mau atau tidak ngurus ini seperti ini. Cuma memang ya tidak semua dan kita minta juga ada regulasi yang sifatnya nasional. Tapi memang akhirnya bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang ASN yang menghendaki penegrian itu harus ke negeri. Nah ini masalah yang kami juga sudah berkali-kali kita bicara soal ini. Tapi kita akan carikan solusinya entahlah nanti di dalam revisi undang-undang pendidikan atau gimana Pak Ketua. Tapi memang harus ada jalan keluar untuk ini memang. Dan selama ini kami juga kita serius untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan birokrasi dan pengadministrasian guru-guru ini gitu. Nah, hal berikut yang juga di sini muncul juga banyak hal yang di sini mengenai formasi. Nah, formasi ini di satu pihak kewenangan daerah. Daerah yang mengusulkan formasi, pusat membuka formasi, daerah mengusulkan formasi. Nah, ini juga menyangkut kewenangan dari daerah. Karena seringkali ya misalnya kita sudah punya Dapodik seperti juga usulan dari teman-teman dari permohonan FG PPNS Nusantara ini bagus sekali nih. Ini hampir semua mengcover semua persoalan yang ada di sini gitu. Mengenai formasi ini sebenarnya kalau sederhana saja lihat di Dapodik deh. Kalau menurut saya juga seperti itu gitu. Saya sepakat itu. Karena Dapodik itu menghubungkan dari pusat langsung ke daerah kan. Langsung ke unit yang paling kecil itu sekolah.
Kalau sekolah itu lebih tahu persoalan yang dibutuhkan gitu. Itu Pak Menteri juga sebenarnya sudah melihat hal yang sama gitu. Kalau itu bisa ditarik langsung sekolah butuh apa, ini dipenuhi gitu. Sebenarnya itu jauh lebih mudah gitu. Karena itulah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita punya alat yang menghubungkan siswa dengan pusat, guru dengan pusat, semua hal nyawa pendidikan itu ada di Dapur sebenarnya. Tapi ya ini menyangkut kembali lagi, kalau menurut saya ini menyangkut regulasi yang masih simpang siur dan kewenangan ini gitu. Nah ini yang saya kira kami menerima dengan baik usulan dari teman-teman ini, dan kita juga akan coba untuk berupaya untuk memperbaiki ini sehingga jangan sampai birokrasi pengadministrasian terlalu berbelit-belit ini menghambat kerja daripada ya kita semua lah. Saya paham betul bahwa ya kita semua ini kan kita semua ini pernah punya guru gitu dan jadi seperti ini karena guru gitu. Dan saya juga membayangkan dulu tuh tidak terlalu sulit seperti ini gitu. Tapi iya betul Pak, betul ya Bu ya. Kok sekarang kejadiannya kayak ribet, rumit seperti ini gitu. Dan saya mengalami ini ketika di Komisi 10 jadi kok begini berbelit-belit gitu. Ribet betul. Dan oleh karena itu memang ya terima kasih banyak masukannya ini, dan ini akan memperkuat apa yang juga sudah kami temui di dalam berbagai pertemuan-pertemuan baik di lapangan maupun diskusi-diskusi seperti ini. Jadi terima kasih banyak untuk masukannya. Secara detail nanti kita akan pelajari satu persatu. Nanti dengan teman-teman tenaga ahli kami kita pelajari dan kita memberikan masukan kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian lembaga terkait. Tadi usul dari Pak Am tadi betul, sebenarnya kami sudah lakukan juga. Kami sudah lakukan juga ketika memulai awal daripada ketika kami cukup panjang lah berdebat sampai ada P3K ini kan juga proses yang panjang ini. Dari tahun 2019 awal, 2019 akhir, selama masa COVID itu sampai kemudian lahir kebijakan ada kurang lebih 1.000 formasi untuk P3K. Itu juga kami mengundang dengan teman-teman lintas kementerian dan lembaga. Ada 5 atau 6 kementerian dan lembaga secara nasional. Tapi ya juga tetap masih ada persoalan-persoalan seperti ini. Dan saya kira juga mungkin perlu kami lakukan lagi untuk kemudian kita masih ada waktu sampai dengan sebelum akhir tahun, akhir periode ini bisa selesai dan tuntas. Karena masih punya 300 ribu ya. Pak Ketua, kita punya masih 300 ribu. 400 ribuan ya. 600 ribu sekian lah yang baru terisi, dan masih ada 300 ribu lebih yang masih formasi yang belum diisi. Saya kira itu, terima kasih pimpinan. Saya tidak membahas detail satu persatu, tapi melihat secara keseluruhan persoalan yang kita alami dan Bapak Ibu alami. Itu persoalan kita sama-sama, bukan hanya Ibu dan Bapak, tapi persoalan dan tanggung jawab moral kita juga untuk sebelum selesai ini, sebelum akhir periode ini, sebaiknya ini bisa tuntas gitu. Terima kasih pimpinan. Ya sebelum Oktober nanti. Masih ada dari anggota? Dan Pak Ketua nanti kan jadi gubernur atau menteri nanti. Jadi ya setelah sebelum Pak Ketua jadi gubernur atau menteri di pendidikan. Terima kasih pimpinan.